إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة حتى أتاه من ربه اليقين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, azzani Allah wa iyyakum ajma'in fi hadzal yaumil mubarak. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita akan hadirnya orang-orang yang akan datang di akhirat dengan banyak sekali sampel-sampel, contoh-contoh, permisalan-permisalan yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an. Ada orang yang kemudian digambarkan datang dalam keadaan buta, padahal dahulu di dunia dia melihat. Allah berfirman dalam surah Taha, "Wa man a'rada 'an dzikri", siapa yang kemudian menentang ayat-ayatku, malas membacanya, tidak mentadaburinya, tidak mengamalkannya. "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka", maka dia akan dapatkan kehidupan yang sempit. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kata Allah dalam lanjutan ayatnya, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma", kami akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, lalu mereka bertanya, Rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta ya Allah? Wa qad kuntu basira, padahal dulu di dunia aku melihat. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia aku melihat. Qala kadzalik, begitulah dirimu. Ini saudara sekalian terjadi di akhirat. Mungkin Anda tidak pernah menyaksikan di dunia, tapi Allah ceritakan ini kisah masa akan datang. Dan inilah mukjizatnya Al-Quran. Dia bercerita tentang yang lalu. Ada kisah Musa, ada kisah Adam alaihissalam, ada kisah Iblis, ada kisah Yunus, ada kisah Ibrahim, ada kisah orang-orang terdahulu. Mulai dari yang saleh sampai yang buruk-buruk Allah ceritakan, untuk menjadikan kita hamba yang berfikir. Makanya ayat la'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun, agar kalian berfikir, agar kalian berakal. Itu Allah ulang-ulang dalam ujung setiap ayat. Allah cerita tentang bahimatul an'am, la'allakum tatafakkarun. Allah bercerita tentang keesaannya, Allah bercerita tentang kekuasaannya. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore. Allah jadikan yang malam tempat istirahat, Allah jadikan yang siang tempat bekerja. La'allakum tatafakkarun, la ayatin liulil albab, tanda bagi orang yang berpikir. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ceritakan kisah masa depan. Belum terjadi ini kiamat.
Allah sudah gambarkan keadaannya. Ada orang yang nanti Allah kumpulkan, Allah bangkitkan dalam keadaan buta. Ada yang Allah bangkitkan dalam keadaan merangkak, padahal dulu dia bisa berjalan. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Kisah Allah kisahkan, afaman yamshi, apakah sama orang yang berjalan mukibban ala wajhihi, berjalan lewat mukanya. Muka dipakai berjalan, saudara, merangkak pakai muka. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda, lebih beruntung, lebih mendapatkan petunjuk. Ahda amman yamshi sawiya, dari orang yang berjalan dengan tegak. Kenapa dia berjalan dengan tegak? Kenapa mereka berjalan dengan percaya diri? Kenapa? Karena mereka beramal di dunia, karena mereka meninggalkan larangan Allah di dunia. Maka nanti yang kemudian mengerjakan dosa-dosa, pelaku maksiat, jangan berharap Anda akan selamat di akhirat. Ingat, ada yang diumpamakan oleh Allah. Apakah sama orang yang berjalan merangkak dengan mukanya? Kalau merangkak dengan tangan biasa, tapi merangkak dengan wajah, Anda nggak bisa bayangkan. Tapi itu terjadi, saudara sekalian. Allah musta'an. Dan ini terjadi. Al-Mulk. Kalau tadi Toha, kata Allah tadi dalam surah Toha, ketika kemudian orang itu buta, lalu dia protes sama Allah. Ketika dikatakan, orang ini mengatakan pada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, mengapa engkau bangkitkan aku buta? Wa qad kuntu basira, padahal di dunia aku melihat. Apa kata Allah? Qala kadzalik, begitulah kamu. Atatka ayatuna, datang ayat-ayatku, ada itu Qur'anku, jelas itu firmanku. Atatka ayatuna fanasitaha, lalu kau lupakan, kau lalaikan, gak pernah kau baca, gak pernah kau tadaburi, tidak pernah kau amalkan. Atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa, kata Allah, maka hari ini aku juga lupa kalau dulu kau pernah melihat. Dibutakan, saudara sekalian. Lalu Allah melanjutkan ayatnya, kadzalik, begitulah kami, najzi man asraf, begitulah kami membalas orang-orang yang melampaui batas. Dikasih mata baik-baik di dunia, tidak pernah dia pakai untuk melihat yang halal, tidak pernah dia pakai untuk membaca Al-Quran. Kadzalika najzi man asraf walam yu'min bi ayati rabbih, dan dia tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Tuhannya. Saudara sekalian, ini baru dua yang melihat di dunia, buta di akhirat. Yang berjalan tegak di dunia, merangkak dengan wajahnya di akhirat. Dan ini terjadi. Kisah yang menjadi mukjizat Al-Quran, bahwa Quran menceritakan masa lalu, Quran menceritakan masa yang sekarang, dan Quran menceritakan masa yang akan datang. Lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Kahfi, wa wudi'al kitab, kami bagikan buku catatan amalan manusia. Wudi' dibagikan atau diletakkan. Dalam bahasa Arab, wudi'a bisa dibagikan, bisa berarti diberikan. Wa wudi'al kitab, ini kisah akan datang yang bercerita Allah dalam Al-Kahfi. Anda harus percaya, bukan saya menceritakan, saudara. Ini Allah, ayatnya. Yang percaya beriman, yang tidak percaya tidak beriman. Wawdi'al kitab, kami bagikan buku catatan manusia. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fi, lalu orang-orang, fatara melihat, tara ra'a yara, melihat.
Fataral mujrimin, al-mujrimin, orang-orang yang selalu berbuat dosa di dunia, musyfiqina mimma fi. Ketika kami bagikan buku catatan amalan manusia, semua orang melihat. Lalu kemudian orang yang selalu berbuat dosa di dunia melihat buku catatannya sendiri, musyfiqin, lalu gelisah. Semakin dia buka catatannya sendiri, dan itu terjadi juga dalam surah Al-Isra. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqra kitabak." Baca sendiri buku catatanmu. "Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawm." Cukuplah dirimu menjadi saksi perbuatanmu sendiri. Dan itu juga firman Allah dalam surah Maryam, "Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda." Semua mereka, wa kulluhum, semua mereka, ati, akan mendatangi Allah yaumal qiyamati farda, mendatangi Allah sendiri-sendiri. Kita semua akan berhadapan dengan Allah, disidang oleh Allah sendiri-sendiri. Maka Al-Kahfi tadi menjelaskan, ketika Allah membagikan buku catatan amalan, ingat saudara sekalian, sebagaimana dulu waktu SD Anda pernah terima rapor, ketika Anda kuliah, Anda lulus, ada ijazah, Anda lihat sendiri, semester berapa Anda rajin belajar, semester itu nilaimu tinggi, semester apa Anda malas belajar, semester itu nilaimu rendah. Seperti itu nanti sendiri buku catatan amalanmu. Kau yang lihat dan kau yang benarkan. Betul, tanggal sekian, bulan sekian, saya melihat yang diharamkan Allah. Betul, tanggal sekian, bulan sekian, saya melakukan yang diharamkan Allah. Betul, buku sampai dikatakan dalam ayat ini, saudara sekalian, lihat cerita Allah tentang masa depan. Ketika buku telah dibagikan, lalu orang yang berbuat dosa melihat catatannya. Apa kata Allah? Fataral mujrimina musyfiqina mimma fi. Setiap orang yang berbuat dosa mengeluh, kenapa ini? Ya Allah, nak catat semua. Ya Allah, ada lagi, ada lagi. Musyfiqina mimma fi, gelisah, takut, bercampur perasaan saudara sekalian. Lalu apa yang mereka katakan? Apa yang mereka sampaikan? Fataral mujrimina musyfiqina mimma fi wa yaqulun. Lalu mereka mengatakan, catat, mereka mengatakan seperti tadi ketika dibutakan matanya di akhirat, mereka juga mengatakan, yang dibutakan matanya di akhirat mengatakan, ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku buta padahal dulu aku melihat. Sekarang ketika buku catatan dibagikan, apa yang mereka katakan? Wa yaqulun, mereka mengatakan, ya wailatana, ya Tuhan kami, celaka saya, celaka aku ya Allah, celaka kami ya Allah. Ya wailatana ma li hadzal kitab, buku apakah ini ya Allah? Ma li hadzal kitab, buku catatan apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabira, tidak ada dalam buku ini kecuali semuanya tercatat. Saghirah yang kecil, kabirah yang besar, semua tercatat. Senyummu kepada saudaramu, sedekahmu tadi sembunyi-sembunyi, atau ketika kau santuni anak yatim, atau ketika kau sayang fakir miskin, atau mungkin di lampu merah kau tidak sengaja didatangi orang yang jual tisu, karena kau kasihan, kau kasih 5.000, kau bilang ambil mide, semua tercatat. La yughadiru saghiratan wala kabirah, isi hatimu tercatat, perlakuanmu tercatat, amalanmu tercatat. Kau tidak pernah bayangkan ada satu buku catatan, laporan yang mencatat malaikat, saudara sekalian. Bukan guru SD-mu, bukan dosenmu di kampus, yang catat malaikat yang tidak pernah menyekutukan Allah dan tidak akan pernah mengkhianati Allah. Yang kata Allah dalam surah Qaf, wa ma yalfidhu min qaul, tidak ada satu kata yang keluar illa kecuali ladaihi raqibun atid, kecuali ada malaikat raqib yang kami titip untuk mencatat semua kebaikannya,
dan ada malaikat atid yang kami titip untuk catat semua keburukannya. Maka tidak ada yang lolos, sekecil apapun dan sebesar apapun. Makanya orang-orang yang berbuat dosa di akhirat digambarkan oleh Allah, diceritakan oleh Allah, dan ini mengerikan. Dan naudzubillah kita termasuk orang-orang yang mengatakan, buku apa ini ya Allah? Naudzubillah. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Semuanya tidak ada yang lolos, yang kecil tercatat, yang besar tercatat, illa ahsaha. Lalu kata Allah dalam penghujung ayat ini, wa wajadu ma amilu hadira. Lalu mereka mendapatkan apa yang mereka lakukan di dunia hadir di akhirat. Hadira, kalau Anda pernah dengar waktu TPA, kalau Anda pernah dengar anak-anak kecil ketika di absen sama ustadznya, ustadzahnya, fulan hadir ustadz, itu diambil dari bahasa Arab hadirun, ha alif dha ra, hadir. Hadir berarti nyata, ada orangnya. Tidak mungkin orang mengatakan hadir baru dia masih di rumah sakit, hadir baru dia masih di rumahnya. Tidak mungkin. Hadira, ada di depanmu. Sampai seorang ulama mengatakan, di antara hadirnya amalan sesuai dengan firman Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha khabirun, sungguh Allah maha mengabarkan bima ta'malun, apa yang kau kerjakan. Sampai ada seorang ulama yang mengatakan, salah seorang syekh kami menjelaskan tafsiran ayat ini, khabirun bima ta'malun, memberitahukan kalian apa yang kalian lakukan. Sampai-sampai dibayangkan ada visualisasi yang akan kita nonton, seperti kita nonton film kita sendiri, kita pelakunya dari lahir sampai mati. Anda bayangkan Anda menonton film Anda dalam keadaan berbuat dosa. Yang Anda lihat, yang Anda bilang Anda tidak dilihat oleh siapa-siapa. Dan inilah firman Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah maha mengabarkan apa yang kalian lakukan. Per detik, bahkan per sekian detik, semuanya tampil dalam sebuah layar yang kita tidak tahu bagaimana Allah menampilkan itu. Yang jelas para ulama mengatakan akan ditampilkan amalanmu seperti engkau melakukannya di dunia dan kau saksikan, lalu kau benarkan. Ketika itu amal soleh, kau akan tersenyum bahagia. Tetapi ketika itu dosa, maka itu kau akan menangis, sedih dan takut, khawatir dan resah akan azab Allah. Makanya kata para ulama, mintalah kepada Allah agar Allah menutup aib-aibmu di akhirat. Ada doa yang bagus sekali yang kemudian diajarkan kepada kita. Allahumma astur auratana, Allahumma astur uyubana. Di antara nama Allah ya Sittir, Sittir, wahai zat yang maha menutup aib-aib. Allahumma astur uyubana, ya Allah tutup aib-aib kami. Allahumma ya Sittir, ya Allah yang maha menutup aib-aib. Allahumma astur auratana, ya Allah tutup kejelekan-kejelekan kami. Dinamakan aurat karena keburukan, saudara sekalian, memalukan. Maka kita mengatakan Allahumma astur auratana, ya Allah tutup keburukan-keburukan kami. Dan dengan itu saudara sekalian, Anda bisa menghadapi akhirat dengan baik. Kalau tidak, semua akan tercatat dan semua akan ditampilkan. Dan na'udzubillah, kita akan termasuk seperti penghujung ayat dalam surah Al-Kahfi tadi. Dikatakan, wa wajadu ma amilu hadira. Mereka mendapati semua yang mereka lakukan hadir di hadapannya. Kemudian Allah mengatakan dalam akhir ayatnya, wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Tuhanmu tidak menzolimi satu orang pun di antara kalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurul barrur rahim.
Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la rasula wa la nabiyya ba'dah. Muhammadin ibni Abdillah salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Maka ketika kehidupan itu hadir hari ini, maka dia akan hanya jadi kisah esok hari. Dan ketika akhirat itu dikisahkan hari ini, maka besok dia akan hadir di hadapan kita. Hari ini dunia hanyalah tentang kita dan apa yang kita rasakan. Tapi besok dunia hanyalah tentang kisah orang-orang setelah kita mati. Dan hari ini akhirat hanyalah kisah orang-orang yang bercerita tentang kisah-kisah di sana. Anda boleh mengatakan ustadz bohong, Anda boleh mengatakan ustadz piti-piti, Anda boleh mengatakan ustadz hanya cerita-cerita, tapi itu kisah dari Allah dan Anda akan buktikan di akhirat. Percaya tidak percaya, saya meyakini setiap cerita yang baru saya ceritakan, semua cerita Allah. Toha, semua cerita Allah. Al-Kahfi, Al-Isra, semua cerita Allah. Al-Mulk, semua cerita Allah. Qaf, semua cerita Allah. Ketika Allah bercerita, Al-Qari'atu mal-Qari'ah, tahukah kalian? Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kalian apa itu hari kiamat? Bertanya lagi Allah. Lalu Allah yang sendiri yang ceritakan, yauma yakunun nas, hari di mana manusia kal farashil mabthus, kami terbangkan seperti kapas yang terbang, ringannya itu kapas, begitu kita diangkat ketika kiamat. Wa takunul jibal, dan kalian akan lihat gunung-gunung yang perkasa, kokoh, berdiri tegak seperti itu. Wa takunul jibalu kal ainil manfush, akan meledak, mengeluarkan semua isinya, diangkat oleh Allah gunung. Anda boleh mengatakan itu hanya kisah, silahkan. Anda boleh mengatakan itu cuma cerita, silahkan. Ini Quran. Suka tidak suka terjadi. Bisa jadi hari ini. Yang jelas dia akan datang pada hari Jumat. Karena Rasulullah SAW yang memberitahukan kita tentang itu. Makanya kalau datang hari Jumat, banyak-banyak beramal. Bagaimana banyak beramal dengan amalan-amalan yang wajib, yang sunnah, yang wajib saja kadang-kadang kita remehkan. Ada orang nanti ustadz baru mengatakan barakallahu li walakum, baru dia masuk ke dalam masjid. Dia kira mau selesai khutbahku padahal masih panjang. Dan ini sering terjadi hampir di setiap masjid ketika saya khutbah Jumat. Orang masih duduk di motor-motor, masih merokok. Nanti kalau kita baca barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, baru dia buru-buru masuk. Dia kira setelah itu khutbah kedua pasti berdoa ustadz. Belum tentu saudara. Dan ini diantara orang yang meremehkan, padahal dia tidak sadar. Kata Rasulullah, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Mengerikan. Dan inilah keadaan umat kita hari ini. Anda bisa cek di setiap masjid yang Anda datang di hari Jumat. Kalau ada orang bilang ayo masuk, mau minai khotib, dia bilang nanti pi. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kehidupan begitu nyata. Besok kehidupan hanya cerita. Hari ini akhirat hanya cerita. Besok akhirat adalah kehidupan yang nyata. Senang tidak senang, yang menentukan nanti diri kita, amalan kita. Suka tidak suka saudara sekalian, yang menentukan kualitas kita nanti, amalan kita. Anda mau, Anda tidak mau, tidak ada urusan. Anda akan mendapatkan apa yang Anda lakukan. Tidak ada lagi kata-kata yang kemudian akan dikeluarkan oleh setiap orang yang menyesal di akhirat. Ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya Engkau izinkan aku kembali ke dunia sedikit sekali saja ya Allah, 2 menit, 3 menit, 1 menit, enggak bisa.
فأصدق وأكن من الصالحين. Al-Munafiqun, ini surah Al-Munafiqun. Maka aku akan sedekah ya Allah, izinkan aku kembali ke dunia ya Allah, agar aku beramal. Fa'asaddaq, agar aku bersedekah. Yang pelit-pelit hati-hati, nanti menyesal di akhirat. Fa'asaddaq wa akum minas salihin, dan agar aku menjadi orang yang saleh. Gak bisa, apa kata Allah? Walan yuakhirallah, Allah sekali-kali tidak akan pernah menunda kematianmu dan tidak akan pernah mengembalikanmu ke dunia. Idza jaa ajaluha, ketika ajal itu telah datang. Maka kalau ada kesempatan beramal hari ini, manfaatkan, lakukan. Belum tentu besok masih datang. Seorang kisah singkat nyata, saudara sekalian dengarkan. Seorang yang di lampu merah didatangi oleh ibu-ibu yang menggendong anaknya, lalu kemudian meminta mengetuk kaca mobilnya. Ini mobil mewah, saudara sekalian. Ini kisah nyata, saudara sekalian. Orang ini diketuk pintu mobilnya. Apa yang terjadi? Orang ini mengatakan lagi sibuk. Padahal dia lihat ibu itu. Lalu dia katakan, nanti di lampu merah depan saya baru bersedekah. Sibuk kak, balas WA kak. Saudara sekalian, lewat itu mobil, tertabrak truk, patah kaki sopirnya, meninggal pengamanannya. Lalu orang tersebut juga dalam keadaan tidak sadar total, kepalanya rusak. Dan dia ceritakan setelah 2 bulan dioperasi, baru dia cerita bahwa saya didatangi ibu-ibu bawa anak, saya mau sedekah, tapi apa yang saya katakan? Nanti di lampu merah depan. Lewat mobil lampu merah, ada truk berlaju dengan kencang, tertabrak. Saudara sekalian, tidak ada yang tahu aja. Di Riyadh ada kisah nyata, seorang yang kemudian dikatakan tidak bisa lagi diselamatkan. Lalu kemudian kata dokter harus dirujuk ke ibu kota, di Riyadh. Mau dibawa ke Riyadh, ini di Saudi Arabia. Dirujuk ke ibu kota, di Riyadh. Disiapkanlah ambulans, isinya 7 orang. 2 orang dokter, 2 orang perawat, 1 orang supir. Lalu kemudian 2 orang yang menemani orang ini. Berangkatlah. Isi mobil itu 8 orang ditambah 1 pasien. Perjalanan karena buru-buru, ambulans berlaju dengan kencang. Pada sebuah persimpangan perbelokan, saudara sekalian, ambulans ini kemudian bertabrakan dengan sebuah bus. Tertabrak mobil ambulans, terbalik mobil ambulans, meninggal semua isi dalam ambulans kecuali 1 orang. Yang tadi kata dokter, tidak bisa mini diselamatkan nyawanya. Yang tadi kata dokter, tidak ada solusi untuk kehidupannya. Sebentar lagi dia akan mati. Ternyata dokter yang baru mengatakan itu dia duluan mati. 1 isi ambulans meninggal kecuali pasien yang dikatakan ini yang akan mati dalam waktu dekat. Ajal tidak ada yang tahu, saudara sekalian. Jangan karena kau masih muda, kau bilang nanti tua baru saya taubat. Jangan ketika kamu diajak hijrah, nanti kau katakan nanti belum waktunya saya berhijrah. Na'udzubillah. Kalian lihat kisah nyata yang tadi, yang kemudian kalau kalian abaikan silahkan. Setelah ini terjadi apa-apa kita berlepas tangan. Kita sudah menasihati. Memang tugas kita menasihati diri kita dan menasihati orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka jangan pernah abaikan nasihat-nasihat dalam kebaikan. Karena engkau tidak akan pernah tahu di mana, bagaimana, dan dalam keadaan apa akhir kehidupanmu. Dan itulah kenapa kita disuruh membaca Al-Quran untuk melihat kisah-kisah yang Allah kisahkan. Baik yang lalu untuk kita ambil hikmahnya, baik yang sekarang untuk kita pelajari dan kita amalkan, dan baik yang akan datang untuk kita berhati-hati agar kita tidak terjerumus dalam dosa dan maksiat, sehingga kita tidak menyesal di akhirat sebagaimana menyesalnya orang-orang yang lain. Sampai ada yang mengatakan dalam penghujung surah An-Naba, ketika Allah bercerita tentang masa depan, ketika semua sudah dibangkitkan, apa yang mereka katakan? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ini ayat akhir dalam surah An-Naba. Sampai kemudian Allah mengatakan wa yaqulul kafir, berkata orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir ini orang-orang yang kemudian tidak memeluk agama Islam. 1. Yang kedua, kafir di sini juga bisa berarti kufur nikmat. Diberi mata tidak pernah dia pakai baca Quran, diberi telinga selalu dia pakai dengar musik, dan tidak pernah dia pakai untuk mendengarkan yang baik-baik termasuk Al-Quran. Diberi kedua kaki, tidak pernah dia melangkahkan kakinya ke masjid. Diberi kedua tangan juga demikian, saudara sekalian. Maka orang-orang tersebut orang-orang yang termasuk dan digolongkan dalam kata kafir, kufur nikmat.
Makanya kemudian Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana lagi wahai manusia yang kau dustakan. Makanya mereka mengatakan ya laitani wa yaqulul kafiru ya laitani. Orang kafir itu mengatakan ya laitani, ya Allah seandainya dulu. Apa? Seandainya dulu apa? Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, seandainya dulu aku hanya tanah, tidak usah jadi manusia. Karena setiap kita dari Adam dan Adam dari tanah dan kita diciptakan dari tanah. Maka orang tersebut mengatakan ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, seandainya dulu aku hanya tanah. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu berfikir, hamba-hamba yang selalu khusyuk, hamba-hamba yang selalu beribadah kepadanya, hamba-hamba yang selalu mentadabburi Al-Quran, yang selalu membaca kisah-kisah dalam Al-Quran, yang selalu mengamalkan kisah-kisah tersebut, yang selalu menghindarkan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Mudah-mudahan kita selalu berhijrah dari yang buruk ke yang baik, dari yang baik ke yang lebih baik, dari yang lebih baik ke paling baik, dan terus kita mengintrospeksi diri kita, terus kita bermuhasabah diri kita. Tidak ada orang yang dikategorikan seburuk-buruk orang kecuali yang dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, lalu dia katakan pada orang yang menasihatinya urus dirimu. Saya ulangi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada orang yang dikategorikan seburuk-buruk orang, sejelek-jeleknya orang, kalau dikatakan kepadanya bertakwalah pada Allah. Itu bertakwalah pada Allah, Pak, nasihat. Artinya masuk semua yang diperintahkan Allah, masuk semua yang dilarang Allah. Jadi kalau ada orang yang dikatakan bertakwalah pada Allah, ittaqillah, bertakwalah pada Allah, baru dia katakan pada orang yang menasihatinya, dia bilang urus dirimu, kata Rasulullah, inilah seburuk-buruk orang. Seperti kalau kita bilang anak muda, ayo pi solat, dia bilang pi meki sendiri Ustaz, ini seburuk-buruk orang. Kita katakan anak muda, jangan minum minuman keras, dia bilang saya aja yang mabuk Ustaz, urus diri tak, ini seburuk-buruk orang. Anak muda, kalau dia wanita, anak mudi berjilbab ki, dia bilang tidak mau ja Ustaz, urus diri tak, inilah seburuk-buruk orang. Kalau dikatakan ketika mau Jumatan, anak muda datang lebih awal ketika sholat Jumat, dia bilang urus diri tak, inilah seburuk-buruk orang. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan nasihat dan mengamalkan nasihat itu. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang direndahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu bisa menerima kebaikan dan selalu bisa menolak kemungkaran, dan kita semua yang hadir hari ini diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amalan-amalan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan-amalan kita ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup aib-aib kita di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa dan selalu berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ya sittir ustur uyubana, Allahumma ya sittir ustur awratana, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil amal, Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil amal, Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil amal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba man yuqarribuna ila hubbik ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimis salah.